Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Selamat pagi bagi kita semuanya, apa kabarnya? Sebelum Bapak Ibu Saudara berangkat kerja atau melakukan aktivitas yang lain pada saat ini, terlebih dahulu kita dibekali oleh firman Tuhan. Untuk itu kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memberkati hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini nats kita tertulis dalam Mazmur pasal 92 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, layaklah setiap orang yang merasakan bimbingan Tuhan dalam hidupnya atau penyertaan Tuhan dalam hidupnya, dia layak untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudaraku, bersaksi menunjukkan bahwa dia mengingat selalu kasih setia Tuhan yang telah dia rasakan, apakah itu sukacita maupun duka cita dalam hidupnya. Selayaknya lah kita mengaku bahwa selama perjalanan Bapak Ibu Saudara mengarungi hidupmu selama ini, dari kamu kecil sampai saat ini bahkan sudah menjadi lansia, tetapkan bahwa kamu telah menerima anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara, inilah kesaksian pemazmur, bagaimanakah dia bersukacita di dalam Tuhan dan bagaimanakah dia melihat bahwa pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa dan dahsyat dalam hidupnya. Dia tidak memandang kehidupannya karena harta duniawi atau jabatan, tetapi dia memandang penyertaan Tuhan yang luar biasa, memberikan kehidupan, kesehatan, bahkan di tengah-tengah hidupnya dia bisa menikmati keadaannya sampai hari ini. Makanya pemazmur mengatakan bahwa aku telah bersukacita karena perbuatanmu. Ternyata sukacita yang dalam dunia ini belum tentu membuat sukacita yang luar biasa dalam hidup kita. Karena sukacita dunia ini juga terbatas. Dan sukacita dunia ini juga belum tentu memuaskan hasrat Bapak Ibu. Tetapi sukacita yang luar biasa dari Tuhan, ketika di tengah-tengah kedukaanmu engkau mampu dihiburkan, bahkan melalui firman-firman-Nya engkau mengerti maksud dan cara Tuhan dalam hidupmu. Inilah membuat orang mampu bersukacita, bahkan ketika dia dalam kesesakan, ketika dia dalam himpitan kesulitan, maka dia harus melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Tidak melulu hanya kesulitan yang dia ingat atau himpitan atau persoalan, tetapi cobalah mengingat di balik semua itu betapa banyaknya kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu. Inilah membuat pemazmur bersukacita dan mengatakan bahwa apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidupnya, dia mampu melakukannya itu. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, kesaksian kita yang menantang iman kita bahwa sukacita harus bersumber dari Tuhan. Sukacita yang benar harus bersumber dari Tuhan. Karena apa? Karena dia mampu menyelami betapa dalamnya hati kita dalam pekerjaan-pekerjaannya. Untuk itu, sukacita itu bukan hanya semacam kegembiraan, tetapi sukacita juga karena dia mampu bernyanyi dalam Tuhan. Bagaimana mungkin orang yang dalam kesesakan, dalam persoalan hidup, bahkan mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara mengalami hal seperti itu, tapi tunjukkan bahwa kamu mampu untuk melewatinya. Kamu harus bernyanyi, kamu harus bersorak-sorak. Karena kenapa?
karena ada Tuhan yang memberikan hidup ke depan yang lebih baik lagi. Makanya jangan lupakan untuk selalu menyiapkan waktu, pikiran kita dengan kekuatan Tuhan melakukan segala pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Belajarlah bersukacita, bukan karena keadaan, tapi bersukacita karena kehadiran Allah. Nyatakan pujianmu setiap hari ke dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Nyatakan rasa syukurmu setiap hari dalam Tuhan. Walaupun mungkin Bapak Ibu Saudara berat untuk melakukannya, tetapi dimulai dari hal-hal yang kecil, pujian-pujian kecil, nyanyian-nyanyian kecil, bahkan doa-doa yang sederhana dalam hatimu, sehingga kamu mampu dikuatkan dan melangkah dan berjalan di tengah-tengah kehidupanmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, hidup orang yang benar adalah hidup yang patut bersyukur atau hidup yang penuh rasa syukur dan pujian. Orang Kristen, apalagi orang Batak, tidak ada kata tidak bisa bernyanyi. Memang untuk bernyanyi seperti artis belum tentu bisa. Tetapi nyanyian kecil, pujian kecil itu harus senantiasa membuat kita bergairah dalam hidup kita. Pujian kepada Tuhan. Lantunkan puji-pujian kepada Tuhan. Pasang lagu-lagu rohani, apakah melalui handphone saudara, apakah melalui televisi saudara, apapun itu ketika saudara mengalami banyak persoalan hidup. Jangan tergantung dengan dunia ini. Jangan hanya kesenangan dunia ini yang kita pikirkan, karena suatu saat itu pun akan berlenyap dan tak berarti dalam hidup kita. Belajarlah untuk berpikir sederhana betapa Tuhan selalu menyertai hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, ini akan menjadi renungan bagi kita supaya kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Saya dari Tarutung menyampaikan firman ini karena dalam keadaan kondisi rapat pendeta, dan semoga firman ini boleh menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami layak memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah pujian kami menjadi guna hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Benar Tuhan, bukan hanya sukacita dunia yang akan kami peroleh, kami arungi, tetapi sukacita yang luar biasa dalam Tuhan. Ketika kami boleh dihiburkan dalam segala himpitan, persoalan kehidupan ini, bahkan kami mengalami duka cita. Ketika kami mengalami semua itu, hanya Tuhanlah yang mampu menghibur kami, memberikan kekuatan bagi kami. Berkati kami Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom.